Halo, 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 halo. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan share tentang pengalaman aku dipasang KB IUD atau spiral. Sebelumnya aku mau mengingatkan bahwa aku di sini berbicara hanya sharing cerita pengalaman aku aja sebagai orang awam. Aku bukan tenaga kesehatan atau orang yang expert di bidang medis, jadi mohon dimaklum kalau ada yang salah. Ya jangan sepenuhnya dijadikan referensi, aku cuman berbagi aja. Semoga ini bisa menambah motivasi buat kalian yang juga barangkali ingin dipasang KB tapi masih takut dan sebagainya. Oke, well, latar belakang aku kenapa pakai KB karena aku udah operasi sesar 2 kali dengan jarak dekat, dimana sebenarnya ini tuh agak beresiko ya, dan banyak juga yang mengkhawatirkan aku ketika aku hamil yang kedua. Tapi bismillah gitu kan, alhamdulillah kehamilan sehat, melahirkan juga sehat, anaknya sehat. Tapi memang pas melahirkan yang kedua setelah operasinya itu memang nyerinya alhamdulillah luar biasa gitu. Jadi kalau sekarang dari anak kedua ke anak ketiga kami ikhtiar di KB aja gitu kan. Terus selain itu juga kita udah punya 2 anak bayi yang jaraknya berdekatan, yang kita tuh harus fokus mengasuh mereka. Jadi untuk menunggu kelahiran adik yang ketiga, kita ikhtiar untuk memberi jarak juga gitu kan, makanya kita ikhtiar pakai KB. Kenapa IUD tidak KB yang lain? Jadi sebenarnya setelah melahirkan anak aku yang pertama, Kakak Jidan, sebenarnya kami juga ikhtiar pakai KB walaupun memang KB-nya itu KB alami ya, pakai helm pengaman dan juga pakai atur kalender cek masa subur kayak gitu. Tapi ya namanya manusia, ada lupa, ada khilaf, ada kurang disiplin, ada tidak konsisten. Jadi qadarullah kami diberi lagi kehamilan anak yang kedua gitu. Kenapa nggak juga pakai KB suntik atau KB pil gitu kan? Karena dengar-dengar gitu dari beberapa referensi, kalau KB pil sama suntik itu katanya bisa berpengaruh ke hormon gitu, jadi bisa membuat tidak menstruasi kurang lancar, juga bisa menimbulkan jerawat dan sebagainya gitu kan. Dengar juga dari pengalaman orang juga ya gitu, katanya kayak gitu. Dan juga selain itu kan KB IUD itu paling praktis ya, jadi tinggal dipasang gitu kan, dan itu bisa bertahan beberapa tahun. Hanya kontrol aja gitu, nggak harus bongkar pasang lagi, nggak harus setiap hari gitu kan. Jadi bismillah kita pakai IUD aja gitu. Kalau kayak KB pil itu kan katanya harus minum setiap hari, terus kalau disuntik juga katanya harus 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Kalau IUD kan bisa bertahan beberapa tahun gitu. Paling resikonya kalau IUD itu dengar-dengar bisa bergeser posisinya. Bagiku dan keluargaku bismillah kami ambil yang paling minim resikonya, dan buat kami yang paling minim resikonya itu adalah IUD gitu. Jadi kami pasang KB IUD. Nah, kenapa tidak pasang KB IUD ini pas barengan sama operasi sesarnya biar sekalian? Karena waktu itu pas aku operasi sesar bersama dokter obgyn aku, dokter Onil bilang katanya kalau dipasang KB IUD pas operasi sesar itu tuh si rahimnya itu belum pulih ke ukuran semula gitu. Jadi kan baru hamil besar ya, terus melahirkan, rahimnya masih besar. Jadi kalau dipasang KB IUD itu tuh ada kemungkinan untuk bergeser gitu, karena si posisi rahimnya belum menyusut ke ukuran semula. Aku juga dipasang KB IUD itu nunggu 4 bulan setelah melahirkan, jadi bener-bener beres nifas, dan beres nifas juga harus nunggu beberapa lama lagi gitu, untuk supaya si ukuran rahimnya menyusut kembali ke ukuran semula, biar mengurangi resiko si IUD-nya bisa bergeser itu. Nah, aku itu pasang IUD itu pas mens hari keempat gitu. Aku juga sempat dengar sih katanya baiknya pasang KB IUD itu pas lagi menstruasi, karena katanya kalau lagi menstruasi itu leher rahimnya lagi terbuka atau gimana, jadi gampang dimasukin gitu. Tapi sebenarnya aku nggak sengaja juga sih ke dokter kandungan pas lagi mens itu, karena kebetulan waktu itu mama aku lagi ke Bandung terus nawarin aja gitu untuk pasang KB IUD. Aku pasang KB IUD-nya di dokter Irna, dokter kandungan aku selama hamil Dede Hafia gitu kan, yang di Limijati Bandung. Terus pas kesana itu
pertama yang dilakukan adalah USG dulu, USG untuk melihat kondisi rahimnya seperti apa. Alhamdulillah udah bisa dikatakan pulih gitu kan setelah operasi gitu kan, udah menyusut ke ukuran semula. Terus juga bismillah ya, udah dipersiapkan alat-alatnya. Oh ya, aku pas karena udah berbaring gitu, aku tidak memperhatikan alat-alatnya, jadi aku kurang bisa mendeskripsikan alat-alat apa aja yang dipakainya dan seperti apa, karena kalau aku menghadapi sesuatu yang aku pikir akan menakutkan, aku juga biasanya nggak berani lihat sih gitu. Cuman sebelumnya aku sempat searching gitu, katanya kita vaginanya akan dibuka dengan alat yang namanya cocor bebek gitu, biar gampang memasukkan IUD-nya. Jadi rasanya dibuka itu pakai alat-alat itu rasanya mirip kayak cek pembukaan atau kayak USG transvaginal bagi kalian yang pernah ya. Cuman bedanya kalau cek pembukaan dan USG transvaginal itu kan rasanya lunak ya gitu kan, karena nggak ada sesuatu yang keras ya. Tapi pas ini tuh karena cocor bebek mungkin terbuat dari besi atau stainless gitu, jadi agak terasa sedikit perih, tapi tidak sakit ya, cuman perih karena bahan-bahannya terbuat dari stainless gitu, jadi tidak lunak seperti cek pembukaan gitu ya. Lumayan menunggu beberapa menit untuk si IUD-nya dimasukkan, dan pas si IUD-nya dimasukkan itu rasanya agak kaget dan tertekan gitu, karena ada sesuatu masuk ke dalam tubuh kita dan itu lumayan dalam. Jadi paling itu aja sih rasanya, dan kesimpulannya ya nggak sakit ya. Walaupun aku sebenarnya kalau disuntik aja aku udah merengek-rengek ya. Jadi buat kalian yang mau dipasang IUD dan masih khawatir, masih deg-degan, jangan khawatir ya, karena aku juga si cengeng ya, alhamdulillah bisa melaluinya dengan tenang gitu, dan tidak terasa sakit yang berlebihan, cuman agak perih sedikit, agak tertekan sedikit, ada agak ngilu sedikit aja gitu, tapi alhamdulillah prosesnya juga termasuk cepat dan lancar gitu. Dan selanjutnya dokter juga menyarankan untuk konsul lagi 3 bulan setelah dipasang gitu. Oh iya, setelah dipasang itu kan aku lagi mens hari keempat, dan itu tuh udah mulai sedikit banget darahnya, tapi setelah dipasang itu langsung darahnya tuh keluar lagi gitu kan. Terus beberapa jam setelahnya itu rasanya itu seperti nyeri haid hari pertama yang nyeri banget, lumayan, tapi nggak nyeri banget sih gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa disimpulkan bahwa pasang KB IUD itu tidak begitu nyeri gitu, dan tidak semenakutkan yang dibayangkan. Bagaimana efeknya ya? Efeknya sehari-hari setelah dipasang itu alhamdulillah tidak ada perubahan yang berarti ya, kayak biasa aja gitu kan. Dan pas berhubungan juga alhamdulillah nggak ada perubahan juga ya, nggak ada perbedaan juga dari pas sebelum dipasang. Jadi alhamdulillah bisa dikatakan pasang KB IUD itu nyaman dan juga aman. Jadi buat kalian yang mau pasang jangan takut, deg-degan wajar, tapi bismillah insyaallah pas dipasang dan setelahnya itu nyaman, lancar, dan aman. Oke, gitu aja sharing aku kali ini. Makasih banyak udah nonton, terus tonton, terus subscribe, like, komen. Pokoknya aku seneng banget dapat komen dari kalian ya. Aku juga seneng banget denger sharing kalian. Mohon maaf bila ada yang salah. Sehat-sehat buat kita semua. Dadah.